Halo kawan KPU, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ayu Rinjani di Ngobrol Seputar Pemilu dan Pemilihan. Dan kali ini mengawali di tahun 2022 ada info yang penting sekali untuk kawan KPU untuk ketahui. Kita masuk di bulan Februari 2022. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan wisata yang ada di Lombok, yaitu The Puncak Lombok Bengkal Hills. Oke, kita akan berbincang-bincang mengenai seputar pemilu dan pemilihan bersama salah satu komisioner KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Dr. Yan Marli. Yuk, simak obrolan kita. Halo Pak. Halo Mbak Ayu. Lagi ngapain Pak? Lagi nikmati pemandangan yang indah banget dari luar sini. Luar biasa memang Pak ya? Luar biasa. Gimana View Pak? yang luar biasa. Iya. Wonderful ya. Wonderful. Ya, wonderful. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Mbak Ayu ya? gimana Mbak Ayu? Sehat juga. Sehat juga ya. Ceria sekali ya. Alhamdulillah. Matching dengan bajunya warna hitam, celana. Oh sama ya kita Pak ya? Iya ya, kayaknya soulmate ya. Oh iya. Oke, ini Pak, kita kebetulan hari ini tepatnya kita akan ada obrolan seputar pemilu dan pemilihan. Wow, itu tema biasanya yang kita bagus. temanya ngopi Pak. Ngopi? Iya. Apa itu ngopi? Ngopi, ngobrol seputar pemilu dan pemilihan. Oh, ya. Itu akronim yang bagus ya? Iya betul. Ngopi, ngobrol pemilu dan pemilihan. Oh, Oke, baik teman pemilih. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Yan Marli. Beliau ini adalah Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Pemilu ya tepatnya. Tahu aja. Oh iya Pak. Baik Pak, karena kita sudah di 2022, ya, sebentar lagi kan 2024 nih Pak. Ya lumayan. Lumayan ya. Ya. Tinggal 2 tahun lagi. Ya. Ada kabarnya di 2024 akan ada pemilu atau hari H pemungutan suara untuk pemilu dan pemilihan tepatnya Pak? Iya benar. Jadi beberapa hari yang lalu KPU RI dalam RDP ya, rapat dengar pendapat dengan Komisi 2. Ya. Memang itu sudah bersama pemerintah, jadi tripartit ya. Itu sudah disepakati bahwa gawe pemilu untuk pemilihan legislatif maupun pilpres itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari ya. 14 Februari ya Pak ya? 2024 dan sekaligus juga itu dapat disepakati untuk pelaksanaan pemilihan. Pemilihan kepala daerah, gubernur maupun bupati wali kota ya. Itu nanti pada tanggal 27 November 2024. Di tahun yang sama juga ya Pak ya? Sama. Berarti ada 2 perhelatan yang sangat besar ya di tahun 2024. Jadi ada pemilu nasional di 548 daerah. Jadi ada 514 kabupaten kota dan ada 34 provinsi. Oh iya betul. Jadi 548 itu. Kemudian begitu juga di bulan November, tepatnya 27 November, insya Allah itu akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Jadi itu pemilihan atau istilahnya pemilu lokal. Pilkada ya Pak ya? Ya, jadi ke pilkada baik gubernur maupun bupati wali kotanya. Oh ya, termasuk NTB juga mungkin? Oh iya. Iya. Termasuk NTB semua. Iya. Baik. Oke Pak, kita akan lanjutkan obrolan kita, tapi sambil kita nikmati dulu spot-spot yang lainnya yang tentunya nggak kalah menarik nih untuk kita lihat-lihat. Saya pikir itu saya setuju ya. Oke, baik. Oke, boleh kita lanjutkan obrolan kita yang tadi Pak? Boleh, boleh. Oke, tadi kan sudah sempat Bapak informasikan ke teman pemilih mengenai Februari di 2024 ya, mengenai 14 Februari. Kenapa sih diambil tanggal 14 Februari itu Pak? Oh ini saya tanggal unik tuh. Iya benar, itu tanggal yang sangat unik ya. Tentu ini apa namanya, boleh saya bilang ini tanggal yang sangat menarik. Karena 14 Februari itu kan itu harinya anak-anak muda ya. Iya. Hari-harinya pemilih pemula. Iya, itu kayaknya hari kasih sayang apa ya? Benar, itu lebih kerennya dikenal dengan istilahnya ya Valentine Day. Jadi
ini makan sangat menarik. Tentunya nanti kita berharap pemilih pemula ini bisa membuat komitmen untuk menjadi pemilih yang rasional dan sejati. Loh, kalau benar kau cinta aku, maka datanglah tanggal 14 Februari. Wow, romantis sekali itu, Pak. Seperti itu, dia buktikan. Iya, dibuktikan dengan tanda coblosan juga, Pak, ya. Kita minta nanti kepada para pemilih pemula untuk memanfaatkan momen yang sangat langka ini, sangat unik. Bisa jadi ini hanya sekali dalam sejarah pemilu di Indonesia, karena 14 Februari itu sulit loh untuk bisa dicocokkan atau diketemukan bisa melaksanakan gawe demokrasi yang luar biasa di Indonesia. Dan ini proyeksinya sepertinya ya, sepertinya kita memang mau mengajak para pemilih pemula untuk bernostalgia bahwa 2024 pada tanggal 14 Februari itu kami pernah menggunakan hak pilih kami bersama soulmate-nya. Betul sekali. Baik Pak, kemudian itu bertepatan dengan di hari Rabu juga Pak ya? Benar, nah kenapa selalu KPU, apakah ada filosofinya mengambil hari Rabu, apa tidak hari Kamis atau hari di weekend mungkin Pak? Alasannya apa sih di hari Rabu? Makanya itulah yang saya bilang tadi unik gitu loh. Sebenarnya dalam tradisi pemilu di Indonesia, ini tradisi ya, berbicara tradisi, rata-rata pemilu itu dilaksanakan pada hari Rabu. Kebanyakan hari Rabu. Ya, sekali waktu pernah pada hari Kamis ya. Tetapi kenapa hari Rabu? Kenapa hari Rabu itu gini? Kalau tidak dilaksanakan pada hari Rabu, misalnya dilaksanakan pada hari Senin gitu ya. Itu bisa jadi nanti pemilih itu yang weekend dari hari Sabtu dia lanjut ke sampai hari Senin sehingga malah tidak pulang menggunakan hak pilihnya, justru dihabiskan di weekend ya Pak ya? Gitu loh. Makanya dipilih supaya masuk hari kerja dulu, Senin dan Selasa kerja. Nah Rabunya hari libur di sana harus menggunakan hak pilihnya. Begitu juga misalnya kalau laksanakan hari Jumat agak susah. Nanti saya juga kerja ya, Pak, ya? Karena hari pemilu itu hari yang diliburkan secara nasional. Jadi bisa menjadi ya udah nggak usah kita memilih misalnya karena ini waktu weekendnya panjang, akhirnya dari Jumat berangkat sampai Minggu. Itu yang kita hindari dan itu adalah sebenarnya teknis. Salah satu teknis yang kita laksanakan untuk mengajak para pemilih agar datang ke TPS nanti menggunakan hak pilihnya. Oh baik, filosofi yang bagus sih. Hari Rabu jadi tidak ada yang namanya hari keselit Pak ya? Tidak ada. Biasanya kan mungkin kalau di hari Senin seperti Bapak bilang tuh nanti ada orang agak cenderung males mungkin Pak ya? Ya karena udah kedung di tempat weekend atau tempat holiday liburan di sana dari Sabtu Minggu, terus Senin juga libur, udah habisin akhirnya lewat dah itu kesempatan menggunakan hak suara. Oke, baik. Kan harus hari kerja dulu. Jadi Rabu kan Senin Selasa kerja. Rabunya diliburkan nasional. Jadi besok juga hari kerja. Kamis sampai Jumat. Jadi nggak ada alasan juga Pak ya. Itu sangat efektif. Artinya kerja tetap jalan. Kemudian menggunakan hak pilih juga sebagai salah satu hak terhadap bangsa dan negara ini juga sukses dilaksanakan. Aduh, jadi saya tidak sabar juga menanti 2024 Pak. Oh iya. Oke Pak, nanti kita lanjutkan lagi obrolannya, tapi kita boleh sambil jalan-jalan dulu Pak, sambil lihat spot yang lainnya yang nggak kalah menarik untuk kita lihat. Kayaknya kita duduk di sini Pak. Iya, kan? Kelihatannya ada unik kan? Unik bener. Ini apa? Gambar apa ini Mbak Yu? Nah, ini kayaknya nyambung dengan obrolan kita tadi Pak. Tadi pemilih milenial yang akan Valentine Day pada tanggal 14 Februari ya. Iconic. Wow, ini bagus banget. Betul, kan? Kita akan berikan spirit dari posisi ini ya, ke posisi duduk. Kita langsung aja Pak. Kita enjoy aja. Oke, mari. Oke. Wow, ini luar biasa ya. Pemandangannya indah banget. Benar. Oke, kayaknya lebih nikmat sambil kita menikmati kopi juga di sini Pak. Ada recommended. Sepertinya ada. Boleh kita panggil mungkin ya? Boleh. Kita panggil. Ada recommended. Halo Mbak. Wah, ini dia Pak. Selamat sore. Wow, ini kayaknya nikmat banget ya. Ini kopi apa ini Mbak? Vietnam. Recommended di sini? Recommended banget, dicoba aja dulu. Bagaimana Pak? Oh good, really good. Makasih ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik Pak. Tadi kan kita sudah ngobrolin pemilu di tanggal 14 Februari 2024. Nah, sekarang kita ke jadwal tahapannya nih. Apakah tahapan pemilu dan pilkada itu sendiri sudah ditetapkan belum nggak sih Pak? Jadi gini, untuk tahapan pemilu 2024 itu belum ditetapkan. Belum ya. Jadi sekarang ini masih sedang dimatangkan. Draft memang sudah ada, udah jadi draftnya. Tetapi itu kan perlu ada RDP lagi ya, rapat dengar pendapat bersama pemerintah dan
Komisi 2 untuk menyepakati hal itu. Kenapa? Karena saat ini ada ya salah satu isu yang belum tuntas, belum disepakati, dan itu harus disepakati di dalam RDP, yaitu terkait dengan lamanya kampanye, masa kampanye. Masa kampanye. Jadi masa kampanye di draft yang sudah disusun KPU itu disediakan 120 hari. 120 hari. Ya, 120 itu masa hari. Kampanye sendiri masa ya? kampanye. Nah, tetapi dari pihak peserta pemilu dalam hal ini partai politik, ya, itu menginginkan agar diperpendek. Artinya perpendek itu kalau 120 hari itu katanya cukup melelahkan, gitu ya. Jadi ada usulan dari beberapa peserta pemilu, misalnya ada yang mengusulkan 90 hari atau 3 bulan, ada yang mengusulkan cukup 60 hari saja. Nah, tentu usulan-usulan ini tidak bisa diputuskan sendiri oleh KPU, tetapi itu harus menjadi keputusan bersama, harus keputusan yang diambil pada saat rapor RDP. Tentu keputusan pasti KPU, tetapi harus memperhatikan masukan-masukan yang disampaikan baik oleh pemerintah maupun oleh peserta pemilu. Jadi itu yang mengapa draft ini belum disahkan. Jadi masih membutuhkan diskusi bersama tripartit antara KPU selaku penyelenggara pemilu, kemudian pemerintah dan DPR dalam hal ini Komisi 2. Oke, baik Pak. Tadi kan sudah disebutkan dengan masa kerja atau berapa hari masa kampanye itu. Kalau dari tahapannya itu sendiri Pak, kalau nggak salah saya dengar nih, ada yang bilang 20 bulan Pak dari masa tahapan menuju ke hari H itu. Itu apa benar gimana? Itu norma undang-undang. Jadi norma yang ada di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu itu memang diamanatkan bahwa hari H pemungutan suara itu dilaksanakan minimal ya. Nah, paling lambat atau minimal lah 20 bulan sebelum hari H. Itu kata undang-undang, tapi kata itu batas minimal. Oh, batas minimal. Nah, tetapi lebih dari itu boleh. Boleh. Oke, baik Pak. Tadi kan tentang tahapan ya Pak ya, yang di dalam undang-undang 20 bulan ya Pak ya. Berarti kalau dihitung mundur ini di 2022 ini sudah masuk tahapan ya Pak ya? Kalau kalau boleh tahu itu di bulan apa Pak tepatnya? Itu draft yang ada pada saat ini, draft yang sudah disusun oleh KPU, tapi itu memang belum disepakati ya. Itu 14 Juni 2022. 22. Oh, berarti itu kalau dilihat kalender atau tanggalnya setelah Lebaran mungkin Pak ya, Mei Juni. Iya benar. Baik. Jadi setelah Lebaran, jadi Insya Allah bulan puasa tahun ini ya bisa kita laksanakan ya dengan sedikit lebih khusyuk kelihatannya, karena tahapan pemilunya Insya Allah belum dimulai, masih dalam tahapan-tahapan perencanaan seperti persiapan. Baik. Oke Pak, rupanya sudah mulai malam nih. Obrolan kita juga sudah panjang lebar ya Pak ya ternyata. Oke, kita sudah sampai ke obrolan yang terakhir nih Pak. Mengenai 14 Februari 2024 dan di 27 November tahun 2024, di tahun yang sama ya Pak ya. Oke, yang terakhir ini mengenai apa sih kesiapan dari KPU, baik dari segi SDM mungkin ataupun dari hal lainnya, mengenai sebelum masuk ke tahapan itu sendiri Pak, kesiapan dari KPU itu seperti apa aja sih, atau apa yang perlu dipersiapkan? Jadi bagi KPU ya tentu harus mempersiapkan ya. Yang pertama memang tahapan dari pemilu itu adalah tahapan persiapan program dan jadwal. Itu mempersiapkan anggaran, kemudian menyiapkan jadwal tahapannya, kemudian regulasi-regulasi yang terkait dengan itu. Tentu adalah PKPU-nya itu akan segera dipastikan itu akan terbit, akan ada sebelum tahapan itu dimulai. Itu semua itu dari sisi regulasi ya. Dari sisi teknis sebenarnya tidak terlalu kita khawatirkan. Kenapa? Karena PKPU itu sudah dari sejak masa reformasi terutama ya, itu sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas kepemiluan semacam ini. Artinya bahwa sumber daya yang ada di KPU itu sudah sangat paham dan sangat ahli di bidang itu. Jadi tentu tinggal meningkatkan kapasitas dari penyelenggara terhadap norma-norma yang baru, aturan-aturan yang baru, atau mungkin terhadap hal-hal yang menjadi tambahan. Misalnya kalau pemilu sebelumnya kita tidak ada COVID ya, maka besok itu tambahannya ada bagaimana melaksanakan pemilu dengan suasana COVID dan sebagainya. Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia mari dukung KPU.
optimis saja bahwa pemilu ini akan berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dukung sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang. Mari sukseskan pemilu tahun 2024, karena ini ada pemilu pertama yang pemilu serentak nasional, dan nanti bulan Novembernya adalah pemilu pertama serentak senasional untuk pemilihan kepala daerah. Jadi kita akan katakan tahun 2024 itu adalah tahun pesta demokrasi terakbar pertama di Indonesia. Luar biasa. Maka harus menjadi partisipan. Ya, betul sekali. Terlibatlah menjadi penyukses pelaksanaan pemilu terakbar tahun 2024 di Indonesia, karena Anda akan menjadi bagian dari sejarah itu. Betul sekali, dan tentunya nggak kalah penting juga mungkin Pak, untuk teman pemilih tetap menjaga protokol kesehatan dong Pak ya. Oh ya, jelas. Dan betul. semoga kita harapannya di tahun 2024 pandemi sudah nggak ada nih Pak ya. Insya Allah. Seperti tahun ini aja ya Insya Pak Allah, ya. mudah-mudahan. Ya kita berharap itu semua. Iya. Oke baik Pak, terima kasih untuk obrolannya pada sore hari ini. Cukup banyak tentunya informasi untuk saya dan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Pak. Semoga nggak kapok-kapok ya. Oke, nanti di Line Sport ya Mbak Yu. Oke, kawan KPU, sampai di sini obrolan kita di sore hari ini. Jangan lupa di tanggal 14 Februari 2024 bukan hanya hari kasih sayang, tapi hari memberikan kasih suara untuk Indonesia. Betul Pak? Oke, kita tunggu ya di 2024 dan tentunya tahapan dimulai di 2022. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk obrolan sore hari ini. Saya Rinjani dan Bapak Yan Marli. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.